Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Biba Rumea Anafis dengan NIM 289225595, Prodi S1 Manajemen semester 4 di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk performance test UTS Manajemen Operasional dengan dosen Bapak Indra Permadi STMM. Berikut untuk penjelasan materi dari saya. Untuk materi saya menggunakan untuk pembelajaran strategi operasi, di mana perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan. Persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Strategi itu sendiri adalah rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Selanjutnya, apa itu visinya untuk strategi operasi itu? Untuk visinya sendiri, suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misi, tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi, serta konsep dalam menjalankan perusahaan di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contohnya Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe itu ingin menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewanya. Berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga Hard Rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Mengidentifikasi misi dan strategi. Rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Latar belakang keberadaan organisasi, contohnya Circle K, yang memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. Selanjutnya ada American Red Cross, meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan juga membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurangi keadaan darurat. Selanjutnya untuk strategi yaitu rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi atau bisnis dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu dengan diferensiasi menjadi berbeda, menjadinya lebih baik. Untuk biaya lebih murah, kualitas, fokus, delivery lebih cepat. Dan juga untuk tugas manajer operasi atau produksi, menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Diferensiasi itu apa sih? Cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambah. Yang untuk low cost mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response, seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel,
atau memenuhi perubahan yang terjadi di pasar, baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Untuk isu-isu strategi, yang pertama itu perkenalan. Di perkenalan itu ada desain dan pengembangan produk sangat penting. Yang kedua, perubahan produk dan proses perubahan desain. Yang ketiga, kelebihan kapasitas. Yang keempat, proses produksi pendek. Yang kelima, proses produksi pendek. Yang kelima itu keahlian tenaga kerja tinggi. Keenam, biaya produksi tinggi, model dibatasi. Yang terakhir, perhatian pada kualitasnya. Dan untuk isu-isu pertumbuhan itu ada ramalan sangat penting. Yang kedua, produksi dan proses reliable, dan juga perbaikan produk yang kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kapasitas. Yang kelima, perubahan ke arah orientasi produk. Dan terakhir, peningkatan distribusi. Untuk isu-isu kedewasaan yaitu standarisasi, perubahan produk, kapasitas optimal, meningkatkan stabilitas proses fabrikasi, rendahnya keahlian tenaga kerja, proses produksi panjang, perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi, yang terakhir pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Untuk isu-isu dalam penurunan yaitu ada diferensiasi produk kecil, minimalkan biaya, ketiga kelebihan kapasitas dalam industri, keempat memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin, terakhir pengurangan kapasitas. Nah, untuk penerapan strategi itu sendiri ada analisis lingkungan atau identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Selanjutnya ditemukannya misi, menyatakan latar belakang organisasi dan mengidentifikasi nilai yang diciptakannya, lalu membentuk strategi, membangun keunggulan, kompetitif, harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan lini produk. Selanjutnya menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Di sini ada tiga, pemasaran, keuangan, operasi atau produksi. Di operasi atau produksi itu sendiri ada mutu, harapan pelanggan dan kinerja, produk, ada pesanan atau standarisasi, proses, ukuran, fasilitas, teknologi. Keempat, lokasi dekat pemasok atau pelanggan. Kelima, manusia, spesialisasi atau pengayaan. Dan selanjutnya ada tata letak sel kerja atau perakitan. Kedua, persediaan, pemesan kembali, pembekalan, itu ada pemasok tunggal, penjadwalan produksi stabil. Kelima, peliharaan, perbaikan atau pemeliharaan. Lalu untuk pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal juga sebagai analisa SWOT atau dengan strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Untuk strategi operasi dalam lingkungan global, adanya manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia, yang seolah dunia tanpa batasan, mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hubungan business atau di dalam corporation dan manufacturing. Apa sih business itu? Nah, business itu keseluruhan unit usaha yang mengolah sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
Dan juga corporation adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Di sini juga ada manufacturing, ialah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Di sini ada alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perusahaan menjadi global, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya, antara lain dengan yang pertama, pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, dan juga pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan. Yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan, konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi. Maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Ada alasan yang mendasari perusahaan menjadi global selanjutnya, yaitu di nomor 4, menarik pasar baru, yaitu perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Yang kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Yang keenam, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawannya. Nah, ini pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama, tentu ada bisnis internasional atau international business, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contohnya Harley Davidson. Yang kedua, perusahaan multinasional atau multinational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contohnya The Body Shop. The Body Shop itu perusahaan baru yang startupnya lebih keren. Yang ketiga, perusahaan transnasional atau transnational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negaranya secara independen. Contohnya Nestle, akan ada Nestle Indonesia, Nestle Amerika, Nestle India, macam-macam. Yang keempat, organisasi global atau global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas. Contohnya ada produk Hermes udah
barang-barang mewah. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Nah, untuk pertimbangan utamanya itu ada desain produk global, yang dimana harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya dari kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Nah, ini di guide lah untuk kemasannya berupa ya inovatif lah, harusnya kreatif, dan untuk cara pemasarannya juga harus lebih bervariasi, jangan sama kayak yang lain. Dan yang kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang ketiga, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, di antaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Nah, untuk analisa lokasi fasilitas global itu bisa juga yang baru-baru ini yang kabarnya salah satu perusahaan terbesar di Amerika juga ada, Apple mau mendirikan pabrik pembuatan handphone iPhone, dan juga ada terbaru juga Tesla. Di situ untuk bahan baku di Indonesia udah otomatis berlimpah, dan juga untuk jumlah penduduknya juga bagus, udah banyak. Dan juga untuk pembatasan ekspor kita juga tidak terlalu kaku banget untuk perbatasannya. Nah, jumlah penduduk terampilnya juga Indonesia juga bagus-bagus. Nah, untuk yang terbaru update itu seperti Tesla sama Apple maksudnya, ya akan berjalan di Indonesia entar di tahun kapan, tapi pastinya akan lebih menggait lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan inflasi pun juga Indonesia bagus, enggak terlalu jelek. Dan yang keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Nah, untuk budaya korupsi sendiri di Indonesia juga belum lancar sama sekali, masih ada banyak adanya korupsi. Ini harus, kalau Indonesia mau menggait investor ya harus dihilangkan untuk budaya korupsinya. Nah, untuk mengelola operasi jasa di dunia global, yang pertama menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka, yang tidak dikontrol pemerintah. Yang ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional, di antaranya yang pertama, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen.
Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Yang terakhir, penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Nah, untuk keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan yang mempunyai strategi berbeda. Di sini ada produksi, ada di mana ada desain produk. Untuk produsen produk barangnya itu produknya berwujud. Jika produsen produk jasa, produknya itu tidak berwujud. Nah, yang kedua, kualitas di produk barang itu kualitasnya objektif, dan sedangkan untuk produk jasa itu kualitasnya subjektif. Yang ketiga, proses dan kapasitas. Untuk produk barang, konsumen tidak terlibat dalam proses. Kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Sedangkan produk jasa, konsumen secara langsung terlibat dalam proses. Kapasitas harus sesuai dengan permintaannya. Yang keempat, lokasi. Untuk produk barang biasanya dekat dengan bahan baku, yang dipilihnya bahan bakunya dekat. Sedangkan produk jasa perlu lebih dekat dengan pelanggannya. Nah, untuk nomor 5, layout. Produk barang fokus pada peningkatan efisiensi, sedangkan untuk produk jasa dapat meningkatkan nilai produk. Yang keenam, sumber daya manusianya. Untuk produk barang fokus pada keahlian teknis upah berdasarkan output, sedangkan produk jasa para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Untuk produk barang, hubungan supply chain sangat penting, sedangkan untuk produsen produk jasa, hubungan supply chain penting tetapi tidak kritis. Yang kedelapan, persediaan. Untuk produsen produk barang untuk semua jenis persediaan, sedangkan produsen produk jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain melayani perubahan permintaan. Kesembilan, penjadwalan. Produsen produk barang itu kemampuannya menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Sedangkan produsen produk jasa seringkali ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawannya. Yang ke-10, pemeliharaan. Untuk produsen produk barang biasanya upaya untuk pencegahannya. Dan juga sedangkan produsen produk jasa biasanya upaya untuk perbaikan. Untuk latihan perencanaan operasi, perencanaan korporasi visinya menjadi perusahaan pembuat sepatu kulit ular kelas dunia terbesar di Indonesia. Untuk misinya, 1. Pengembangan bisnis ekspor sepatu kulit ular dari hulu ke hilir, dimulai dari penangkaran ular sampai ekspor sepatu kulit ular kelas dunia ke mancanegara. Yang kedua, kepuasan pelanggan dituangkan melalui desain sepatu kulit ular yang unik, eksotik, dan penuh kemewahan. Yang ketiga, melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan menomorsatukan pelanggan adalah kepuasan kami. Tujuan strategisnya, pertama, meningkatkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10% per tahun selama 5 tahun ke depan, dimulai dari akhir Desember 2008. Yang kedua, selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar domestik meningkat menjadi 75% dari keseluruhan total pangsa pasar sepatu kulit ular kualitas internasional. Yang ketiga, menurunkan cacat produksi menjadi 2% dari total produksi per tahun, dimulai akhir Desember 2008. Rencana kerjanya yaitu membeli indukan ular berkualitas tinggi ke pemasok ular di Kalimantan Barat. Yang kedua, membangun tempat penangkaran dan beberapa sumber daya pendukung. Yang ketiga, mencari pembeli dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran internasional. Yang keempat, mengikuti pelatihan peningkatan kinerja SDM dalam memproduksi, terutama mendesain sepatu berkualitas internasional. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, harap dimaklumin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.